Halo Mark Level, how are you this morning? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya anak-anak teacher. Nah, hari ini kita akan melanjut pelajaran kita, tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for today. Now, we want to continue our lesson today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, anak-anak teacher, kita lanjut pelajarannya. Kemarin pelajarannya sudah luar biasa. Kuisnya juga udah dijawab dengan benar. Terima kasih ya. Anak-anak teacher ternyata memperhatikan. Oke. Nah, mudah-mudahan pelajaran kali ini juga anak-anak teacher bisa perhatikan. Makanya ditonton videonya sampai selesai ya. Oke, this one, comparing lengths. Apakah anak-anak teacher pernah mendengarkan comparing? Iya, comparing ini adalah membandingkan panjang benda. Oke, contoh nih. This one, stick A, and then stick B, and then stick C. Nah, yang tiga ini kita mau membandingkan panjangnya. Oke, makanya kita perhatikan. Stick A kita ukur dulu. Kalau kita mau membandingkan panjang satu benda, maka kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Nah, karena bendanya ini masih kecil, maka kita menggunakan apa? Iya, menggunakan penggaris. Coba kita ukur untuk stick A. Kira-kira dia berapa panjangnya? Iya. So, this one, the length of stick A is 13 centimeters. Okay, and then for the stick B, yes, 6 centimeters. This one for stick B, and then stick C. Good. This one, the length of the stick C is 15 centimeters. Oke, sudah dapat ya panjangnya. Apakah kita sudah bisa membandingkan? Kira-kira mana di sini yang paling panjang? Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, untuk membandingkan dua benda, kita bisa menggunakan kata longer and shorter. Longer and shorter. Oke, cara penggunaannya gimana? Nah, kalau longer and shorter membandingkan panjang dua benda saja. Longer and shorter itu digunakan untuk dua benda. Misalnya nih, stick A and stick B. Jadi kita menggunakan longer and shorter. Oke, caranya gimana? This one. The stick A 7 centimeters longer than the stick B. Oke, nah itu untuk longer than. Nih, nah sekarang shorter. Artinya tongkat B ya, longer than ini tongkat A ya, tongkat A lebih panjang 7 cm daripada tongkat B. Ya, tongkat A lebih panjang 7 cm daripada tongkat B. Nah, bagaimana kok bisa jadi 7? Caranya begini. Ini kan stick A and stick B, ini kan 13 cm dan this one 6 cm. So, 13 cm subtract 2 or minus 6 cm equal 7 cm. Oke, kita kurangkan dulu supaya kita tahu berapa selisih panjang daripada stick A dan stick B. Jadi kita kurangkan dulu, maka dapatlah selisihnya 7 cm. Sehingga kita bisa menulis the stick A 7 cm longer than the stick B. Oke, the stick A 7 cm longer than the stick B. Artinya stick A 7 cm lebih panjang daripada stick B.
Atau kita bisa menggunakan shorter than. The stick B 7 cm shorter than stick A. Artinya, stick B 7 cm lebih pendek dari stick A. Sudah mengerti ya? Next. Nah, sekarang kita mau menggunakan longest and shortest. Nah, longest and shortest ini digunakan untuk membandingkan lebih dari dua benda. Panjang, misalnya ada lebih dari dua benda atau ada 3 benda, ingin kita bandingkan sehingga kita bisa menggunakan longest and shortest. Oke, caranya bagaimana? Bagaimana penggunaan longest and shortest? Kalau longest itu berarti paling panjang, sedangkan shortest itu paling pendek. Oke, misalnya nih, playground 10 meters. Oke, playground, the length of the playground is 10 meters. Ini meters ya, meter ya, meter. And then swimming pool is 8 meter. Swimming pool 8 meter panjangnya. Oke, and next sandpit 2 meter. Oke, jadi ada pertanyaan muncul. Which is the longest? Apa tadi longest? Longest itu berarti yang paling panjang. Yang manakah yang paling panjang? Apakah playground, apakah swimming pool, or sandpit? Oke, untuk mengetahuinya bagaimana caranya? Iya, mencari selisih dari ketiga tempat ini dulu. Kita cari dulu selisih ketiga tempat ini. Caranya, misalnya, playground, swimming pool, and sandpit. Kita cari selisihnya. Coba perhatikan, di sini ada 10 dan 8. Kira-kira yang mana itu? Iya, playground and swimming pool. Selisihnya adalah 2. So, we can write the playground is 2 meter longer than swimming pool. Atau playground 2 meter lebih panjang daripada swimming pool atau kolam renang. Taman bermain lebih panjang 2 meter daripada kolam renang. Next, itu kalau longer. And then, the swimming pool is 2 meters shorter than playground. Oke, karena kita masih membandingkan 2, yaitu playground dan swimming pool, maka kita menggunakan longer than and shorter than. Oke, next. 10 and 2. Yang mana 10 and 2? Ini 10 dan dia di sini 2, berarti playground dan sandpit. So, 10 minus 2 equal 8. So, the playground is 8 meters longer than the sandpit. Okay, and then the sandpit is 8 meters shorter than the playground. Okay, next. 8 and 2. This one 8 and this one 2. So, yang dibandingkan itu adalah swimming pool and sandpit. Nah, 8 minus 2 equal 6. Okay, so the swimming pool is 6 meter longer than sandpit. Okay, the swimming pool is 6 meter longer than sandpit. And then the sandpit 6 meter shorter than swimming pool. Okay, sudah mengerti ya? Nah, ini kan sudah kita bandingkan masing-masing 2. Sekarang kita yang ditanya tadi kan, which the longest? Yang manakah yang paling panjang? Oke. Nah, karena di sini yang paling panjang itu adalah angka 10. Kira-kira itu punya siapa? Iya, the playground is the longest. Playground ya. And then the the sandpit is the shortest. Sandpit is the shortest.
The playground is the longest and the sandpit is the shortest. Okay, next. Sekarang kita mau membandingkan tinggi, comparing height. Comparing height, okay? Untuk membandingkan tinggi, kita menggunakan ada 4 istilah. Okay? Taller than, lebih tinggi dari. Shorter than, lebih pendek dari. Tallest, paling tinggi. Shortest, paling pendek. Oke, kita ulangin ya. Untuk comparing height atau membandingkan tinggi, kita menggunakan 4 istilah. Taller than, lebih tinggi dari. Shorter than, lebih pendek dari. Tallest, paling tinggi. Shortest, paling pendek. Penggunaan taller and shorter than itu untuk 2 benda, sedangkan tallest and shortest lebih dari 2 benda. Oke, contohnya nih. Di sini ada 3 anak, John, Sam, and Louis. Oke, kita mau melihat tinggi badannya. John have a height 130 cm. Oke, tingginya si John 130 cm. Sedangkan si Sam 110 cm. Dan si Louis 125 cm. Siapakah yang paling tinggi? Who is the tallest? Okay, and then how much taller is John than Louis? How much taller is John than Louis? Nah, berapa lebih tinggi si John daripada si Louis? Okay, how much shorter is Sam than Louis? Berapa lebih pendek si Sam daripada si Louis? And next, arrange the children in order of height. Start with the tallest. Urutkan anak-anak berdasarkan tingginya. Dimulai dari yang paling tinggi. Oke, kita coba menjawab ya. Nah, ini mereka kan. Yang pertama sekali apa yang harus kita lakukan untuk melihat atau membandingkan tinggi mereka? Iya, betul. Kita cari selisihnya dulu dengan cara mengurangkan, oke? Dengan cara mengurangkan. Yang pertama, kita melihat John and Louis. This one, John and Louis. John 130 centimeters and then Louis 125 centimeters. So 130 minus 125 equal 5 centimeters. Okay, so John is 5 centimeters taller than Louis. Artinya si John lebih tinggi 5 cm daripada si Louis. Oke, good. Next, kita bandingkan John and Sam. John 130 cm and then Sam 110 cm. So 130 minus 110 equal 20 cm. Jadi, selisih mereka berdua tingginya adalah 20 cm. So, John is 20 cm taller than Sam. Okay, John is 20 cm taller than Sam. Next, Louis and Sam. This one, Louis and Sam. Louis 120 cm. So, 125 minus 110 equal 15 centimeters. So, Sam is 15 centimeters shorter than Louis. Jadi si Sam itu 15 cm lebih pendek daripada si Louis. Oke. Apakah kita sudah bisa menjawab pertanyaan tadi? How much taller is John than Louis? How much taller is John than Louis? Berapa lebih tinggi si John daripada Louis? Ayo kita lihat perbandingan John dan Louis. Yang mana? Yang ini.
John dan Louis 5 cm. Berarti jawabannya adalah John is 5 cm taller than Louis. Berarti selisihnya adalah 5 cm. Oke, pertanyaan kedua. How much shorter is Sam than Louis? Manakah perbandingan atau selisih tinggi badan Sam dan Louis? Iya, yang ini. Maka jawabannya adalah Sam is 15 cm shorter than Louis. Oke, pertanyaan ketiga. Arrange the children in order of height. Start with the tallest. Urutkan anak-anak mulai dari yang paling tinggi. Kita kan sudah dapat tadi siapa yang paling tinggi, maka kita mengurutkan sekarang. Maka yang paling tinggi adalah dimulai dari si John, kemudian Louis, kemudian Sam. Mengerti anak-anak teacher? Oke, demikian pembelajaran kita. Semoga anak-anak teacher bisa mengerti dan mengerjakan workbooknya ya. Thank you anak-anak teacher. God bless you.